Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Bima Oktavian dengan NIM 25311011096. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Prodi Pendidikan Agama Islam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Zainuddin Syarif MAG. Bismillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmatnya dan hidayahnya kita dapat mempelajari setiap satu materi penting dalam sejarah pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW fase Madinah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai latar belakang pendidikan di Madinah, tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode pembelajaran, lembaga pendidikan, serta kontribusi pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu latar belakang pendidikan Islam di Madinah. Setelah mengalami berbagai tekanan dari penindasan di Mekah, Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa hijrah ini menjadi titik awal perkembangan peradaban Islam, termasuk dalam bidang pendidikan. Jika pendidikan di Mekah berfokus pada pemahaman, akidah, dan keimanan, maka pendidikan di Madinah berkembang menjadi lebih luas, mencakup yang pertama, pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan sosial, pendidikan politik, pendidikan ekonomi, pendidikan hukum, pendidikan akhlak dan kemasyarakatan. Di Madinah, Rasulullah SAW tidak hanya menjadi seorang nabi, tetapi juga sebagai kepala negara, pendidik, hakim, dan pemimpin masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam pada masa Madinah. Tujuan pendidikan Islam pada masa Madinah yaitu 1. Membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk masyarakat Islam yang bersatu dan berakhlak mulia, menanamkan nilai persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan di peradaban, mempersiapkan umat Islam menjadi generasi yang mampu mengemban dakwah Islam. Yang ketiga yaitu materi pendidikan Islam pada masa Madinah. Pendidikan Islam yang pertama ada pendidikan keimanan atau akidah. Rasulullah SAW terus memperkuat keyakinan umat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasul, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan takdir. Yang kedua yaitu pendidikan ibadah. Pada masa Madinah mulai diisyaratkan yang pertama zakat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, azan, dan tata cara ibadah dengan sempurna. Yang ketiga ada pendidikan akhlak. Rasulullah SAW mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, tolong menolong, menghormati sesama. Yang keempat, pendidikan sosial kemasyarakatan. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor sehingga tercipta persaudaraan dan solidaritas. Yang kelima, pendidikan politik dan pemerintahan. Pada masa Madinah, lahir Piagam Madinah yang mengatur hubungan antar umat beragama dan menjadi dasar kehidupan bernegara. Yang keenam, pendidikan ekonomi. Islam mengajarkan perdagangan yang jujur, larangan riba, dan kewajiban zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun metode pendidikan Rasulullah SAW di Madinah. Beberapa metode yang digunakan Rasulullah antara lain metode ceramah, metode tanya jawab, metode keteladanan, metode praktik, dan metode musyawarah. Dan yang terakhir, adapun lembaga pendidikan pada masa Madinah. Yang pertama, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan pusat pendidikan Islam pertama di Madinah. Fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat belajar Al-Quran, tempat diskusi ilmu, tempat musyawarah, tempat pembinaan umat. Yang kedua ada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah sekelompok sahabat yang tinggal di serambi Masjid Nabawi untuk memperdalam ilmu agama langsung dari Rasulullah SAW. Kontribusi pendidikan Islam fase Madinah. Pendidikan Islam pada masa fase Madinah berhasil 1. Membentuk masyarakat Islam yang berilmu dan berakhlak, melahirkan generasi sahabat yang menjadi pemimpin umat, membangun sistem pendidikan yang terorganisasi.
Cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan ini bisa menambah ilmu wawasan saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.